warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andini Novitasari dengan NPM A1A022049. Di sini saya kembali akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Pada bab 8 ini, kita akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Yang perlu pertama kita bahas di bab 8 ini adalah pengertian manajemen pendidikan. Kalian perlu ketahui apa sih manajemen pendidikan itu? Manajemen menurut TRI 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, tugas dan kewajiban dan hak pendidik. Ketiga ialah peran pendidik. Peran pendidik adalah peran guru yang nuansa pendidikannya yang ideal menurut Supardi, yaitu guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, dan guru sebagai pembimbing. Guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelolaan kelas, guru sebagai mediator, serta guru sebagai evaluator. Yang keempat yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntunan dan pengembangan dari profesi keguruan. Supardi tahun 2013 mengemukakan kompetensi pendidik sebagai berikut, yaitu penguasaan kompetensi dasar 10 kompetensi versi CBTA, kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru Indonesia. Yang kedua yaitu penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, masyarakat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Oke, yang kelima adalah rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Karakteristik dasar seleksi yaitu rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan perencanaan perekrutan pegawai yang efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, serta dilakukan dengan profesional. Yang kedua yaitu cara dan metode seleksi adalah seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan yang terakhir adalah seleksi referensi. Selanjutnya tujuan rekrutmen dan seleksi guru serta staf. Yang pertama adalah untuk menentukan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. Hubungannya adalah perencanaan SDM dan job analysis. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah, underqualified, atau bermutu terlalu tinggi atau overqualified dengan jelas. Dan yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program, tindakan, persetujuan, dan hukum lain serta kewajiban sosial. Yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensi yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari jenis pelamar kerja yang telah direkrutmen serta diseleksi akan hangkang dari sekolah. Kedua adalah B, manajemen peserta pendidik. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Kalian perlu ketahui apa itu pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri
melalui proses pendidik pada jalur jenjang jenis pendidik tertentu. Menurut Kenzie Fix 1961, manajemen peserta didik atau pupil personnel administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, serta pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Menurut Asmendri tahun 2014, langkah-langkah perencanaan peserta didik adalah forecasting, objektif, policy, programming, prosedur, budgeting. Yang ketiga adalah kebijakan penerimaan peserta didik baru. Perlu kalian ketahui, kebijakan operasional penerima peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang akan dapat diterima di sekolah. Menentukan mengenai jumlah peserta didik juga didasari atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Yang keempat ialah sistem penerima peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang belum sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang sedemikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang mendaftarnya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Dan yang kedua adalah sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni di ANM. Yang kedua adalah berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan PDMK, PMDEK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Yang kelima adalah kriteria penerima peserta didik baru. Perlu kalian ketahui, kriteria adalah suatu patokan yang menentu bisa atau tidaknya orang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerima peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kriteria acuan patokan atau standar kriteria referensi. Merupakan suatu penerima peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah kriteria acuan norma kriteria referensi, yaitu penerima peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Kriteria yang terakhir adalah kriteria berdasarkan daya tampung sekolah, yaitu sekolah terlebih dahulu menentukan berapa sih jumlah daya tampung dan calon peserta didik yang akan diterima. 6. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan penentuan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan menurut Asmerdi tahun 2012. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012 antara lain sebagai berikut, yaitu A adalah pembentukan panitia penerimaan, B rapat penerima peserta didik baru, C pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman, D pendaftaran peserta didik baru, E seleksi peserta didik baru, F rapat penentuan peserta didik yang diterima, G pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir adalah pendaftaran ulang peserta didik untuk memasuki lembaga sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah orientasi peserta didik. Perlu kalian ketahui, orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi yang di sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah, yaitu tujuan orientasi, fungsi orientasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.